Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa, semoga masih tetap bersemangat untuk mengikuti acara pembekalan ini. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Bagi mahasiswa yang dulunya mungkin di saat belajar di tingkat sekolah menengah atau di tingkat sekolah dasar selalu awasi oleh orang tua, masih dekat dengan orang tua. Tapi di perguruan tinggi nanti kalau sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka yang dari daerah-daerah sana, misalnya dari Malinau, dari Bulungan, dari Mahulu sana dan sebagainya, mau tidak mau kan harus pisah dengan orang tua. Nah, ini memerlukan kesadaran secara pribadi, secara individu, ya. Nah, kemudian belajar di perguruan tinggi ini ada 3 pokok poin, yaitu ada kegiatan belajar kurikuler, yaitu pembelajaran mata kuliah, ya. Jadi kalau di sekolah dasar menengah itu ada mata pelajaran gitu. Nah, kalau di perguruan tinggi yang kita pelajari ini adalah sebutannya mata kuliah. Kemudian ini dilakukan secara kelas atau klasikal, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan belajar di perguruan tinggi. Kemudian ada kurikuler, ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan penunjang yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya melakukan kegiatan olahraga atau mungkin melakukan kegiatan berkaitan dengan UKM dan sebagainya. Nah, kemudian kegiatan menyalurkan minat, ya bagi yang olahraga nih, ya, yang bakat misalnya elektronik, nanti yang di otomotif, nah itu salurkan, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini hal yang perlu dipahami bagi mahasiswa, karena oleh panitia ini saya diberi batas waktu untuk mungkin, tapi saya masih minta waktu mungkin 5 menit lah, supaya mahasiswa paham kegiatan-kegiatan yang ada di IKIP PGRI ini. Saudara sudah berniat untuk menempuh jenjang pendidikan di IKIP PGRI ini. Sudah kita ketahui bahwa lembaganya ini adalah lembaga yang dikelola oleh suatu yayasan, di mana dari segi pembiayaan dan lain-lainnya itu tentunya adalah sumbangan dari para peserta didik. Yang dimaksud peserta didik siapa? Ya saudara-saudara mahasiswa. Ya, beda dengan yang perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi negeri itu segala sesuatunya, mulai dari dosennya sampai sarana dan prasarananya, penggajiannya,
itu dibiayai oleh negara, oleh pemerintah. Tapi kalau kita ini mulai penyediaan sarana dan prasarana, penggajian para dosen, karyawan untuk membayar penggunaan alat komunikasi, bayar air, bayar kegiatan-kegiatan lain adalah sumbernya dari saudara-saudara. Ya, oleh karena itu saudara diwajibkan ya untuk membayar sumbangan pendidikan yang disebut dengan SPP. Ya. Besarannya di IKIP ini relatif ya murah. Mungkin boleh dikatakan biaya di IKIP ini mungkin lebih mahal kalau anak saudara atau mungkin adik saudara sekolah di taman kanak-kanak. Ya, nah itu. Saya ini sudah tua, punya cucu, jadi cucu saya itu masih sekolah di playgroup, itu biayanya lebih dari biaya SPP yang ada di IKIP ini, ya. Hanya belajar di playgroup itu aja biayanya per bulan itu mencapai 3 jutaan, ya. Mohon maaf, bukan 3 juta, tapi lebih dari 1 juta. Nah, kalau misalnya 1 bulan 1 juta aja, 6 bulan sudah 6 juta SPP-nya. Itu di playgroup, di taman kanak-kanak. Sementara saudara, ini diwajibkan untuk membayar sumbangan pendidikan di IKIP ini untuk jurusan pendidikan kepelatihan olahraga dan pendidikan vokasi otomotif itu besarannya 2.500.000 per 6 bulan, ya, per 6 bulan. Kalau pendidikan ekonomi besarannya 2.250.000 per 6 bulan. Kemudian untuk syarat masuk itu saudara dibebani biaya namanya partisipasi. Ketiga prodi itu besarannya sama, yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Untuk tahun berikutnya tidak dipungut lagi untuk partisipasi, tapi ada kewajiban yang harus saudara lakukan selain membayar SPP. Nanti pada semester 3 ke atas saudara harus melakukan daftar ulang yang disebut dengan registrasi. Ya, biayanya berapa? Mulai dulu sampai sekarang belum ada perubahan. Setiap tahun hanya registrasi besarannya 250.000 rupiah per tahun. Ya, nah ini. Nah, kemudian kalau saudara sudah melakukan kewajiban-kewajiban ini, ikuti kuliah dengan baik. Kemudian saudara juga diberikan imbalan untuk mahasiswa baru. Itu kami berikan imbalan berupa baju alma mater dan kaos, topi untuk berolahraga semua jurusan. Ya. Nah, nanti silahkan ambil ya di sekretariat, di ruang rektorat di IKIP PGRI, ya silahkan saja nanti untuk mengambil alma mater, baju kaos dan topi. Itu diberikan saudara-saudara, ya. Nah, kemudian saudara juga diberikan merupakan suatu bentuk pelayanan bagi lembaga, ya, mahasiswa seluruhnya itu diasuransikan dalam bentuk asuransi kecelakaan, ya. Jadi semua mahasiswa itu diasuransikan. Nah, pembayaran asuransi pungut tidak, yaitu nanti akan diambilkan dana-dana dari sumbangan saudara itu, ya. Nah, ini saya sampaikan supaya para mahasiswa tahu alurnya nanti setelah kegiatan-kegiatan ini.
ya. Jadi kepada para mahasiswa sekali lagi, saudara menjadi keluarga besar IKPGRI Kalimantan Timur, tentunya nanti akan menjadi suatu organisasi yang tergabung pada mahasiswa IKPGRI Kalimantan Timur. Nah, tadi sudah saya sampaikan kewajiban-kewajiban saudara. Pertama masuk itu dibebani untuk sumbangan, istilah kalau di luaran sana adalah sumbangan pemeliharaan pembangunan, ya, karena pemeliharaan ini memang cukup besar, ya, ini untuk melapis sarana dan prasarana, karena nanti saudara pada saat menjadi mahasiswa nanti bisa belajar tatap muka, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu, nanti akan diberikan fasilitas dalam kegiatan pembelajaran ini. Para dosen menggunakan LCD dan sebagainya. Jadi artinya mahasiswa itu diberikan pembelajaran dengan enak dan nyaman gitu, ya. Kalau kita masih menggunakan kapur, itu di era zaman saya tahun 60-an, saya sekolah dulu gurunya mengajar pakai kapur. Tapi kalau di IKIP ini semua sudah dilengkapi dengan perlengkapan berkaitannya dengan proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu kepada para mahasiswa ini supaya dipahami, dan kepada saudara sekali lagi, nanti saudara akan diasuransikan, dan kita tidak berdoa untuk mendapatkan celaka, tapi namanya celaka itu tidak seorang pun yang mengetahui, tapi andai kata terjadi, cepat menyampaikan ke sekretariat, ke IKIP, nanti akan kita bantu untuk proses bantuan berupa mungkin nanti berupa pembayaran dari klaim asuransi, ya. Karena ini banyak mahasiswa yang sudah semester tinggi itu nggak tahu. Oleh karena itu dalam kesempatan pada sore hari ini saya menyelipkan waktu, ya. Ini waktunya sebenarnya sudah habis, ini sudah ditanda-tandai oleh MC-nya, ya. Jadi ini sekali lagi nanti silahkan saudara kalau yang tinggal di lingkungan Samarinda, silahkan ambil kelengkapan alma mater, nanti bisa mengambil ke ruangan saya di sekretariat, yaitu ruangan wakil rektor